Ini testimoni dari saya. Gambarnya ini gambar sultan. Ini sultan beneran atau sultan-sultanan? Ya, oke. Jadi perjalanan hidup saya ini cukup panjang sebenarnya dan suka dukanya banyak. Ini dari awal itu saya lahir di Solo, jadi saya ini wong Jawa sebenarnya, dekat dengan Solo itu sama-sama Jawa dengan Surabaya ya, jadi ya masih bisa ngomong Jawa lah gitu. Oke. Saya ini lahir di keluarga yang hasilnya gini, ketika saya kelas SD, kelas 3, kelas 4 itu orang tua saya berpisah. Jadi saya ini dari broken home family. Dan kami ini 4 bersaudara. Ketika setelah berpisah itu kami ikut ke mama. Jadi mama saya itu single parent dan kehidupan waktu itu cukup berat. Adik-adik banyak, saya anak paling gede, anak paling tua. Kemudian ini puji Tuhan, luar biasa banget, itu Tuhan punya rencana tahun 91, ini waktu saya SMA di Solo, itu saya bertobat dan lahir baru. Waktu itu ada di retret SMA, ada tim yang melayani, kemudian saya lahir baru, bertobat, dan penuh Roh Kudus pada saat itu. Ya, tahun 91. Kemudian, ini momen yang sangat bersejarah, makanya saya tulis di sini. Perjalanan hidup saya itu banyak turning point, ini yang salah satunya. Kemudian tahun 94 saya itu migrate ke Jakarta karena kami berjuang waktu itu, akhirnya dari mama saya itu pindah ke Jakarta untuk memulai usahanya mereka, usaha lah. Dan akhirnya saya beresin SMA dulu, kemudian setelah kuliah saya pindah Jakarta tahun 94. Dan usahanya itu bengkel kecil-kecilan gitu ya. Waktu di Jakarta ini saya sambil kuliah. Saya kuliah di BINUS ya, kuliah di jurusan komputer itu buka bengkel. Dan waktu bekerja ini itu ya bukan bisa dibilang bisnis ya, karena saya jadi tukang las waktu itu, benar-benar pegang las. Benar-benar ngelas, kemudian lasnya las yang halus ya, las kayak las ketok begitulah. Kemudian saya jadi sopir ngantar-ngantar barang dan akhirnya ini perjuangan yang kelam ya. Kira-kira 9 tahun ini mengalami proses yang nggak enak waktu itu. Karena di Jakarta anaknya 4, saya paling gede, dan sempat hampir drop out waktu itu. Dari tahun 94, ini saya kuliah ke tahun 2000, akhirnya lulus. Jadi 6 tahun saya kuliah karena sempat bolos 2 tahun, hampir di DO, dan akhirnya lulus. Akhirnya setelah di tahun 2000 ini saya putuskan untuk handover bisnisnya ini ke adik saya, dan saya kerja sebagai profesional. Saya kerja sebagai profesional, dan tahun 2002 saya lanjut. Kan dapat gaji itu saya tabung, saya buat sekolah lagi, akhirnya saya lulus master di keuangan. Nah, dalam kurun waktu ini sampai dengan 2010 ini ya, dari 2000 ke 2010 ini kan saya berkarir di perusahaan itu. Saya menemukan ada 2 hal yang saya sangat sukai. Jadi prosesnya ini itu nggak cepat, karena kayak ibarat gini loh, kayak kalau firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Itu kayak kita tuh dikasih Tuhan itu lampu lilin, lampu teplok lah gitu ya. Kita nggak bisa berjalan melihat 5 langkah ke depan, nggak bisa. Jadi kita berjalannya itu selangkah demi selangkah, karena firman Tuhan nggak katakan, firman-Mu adalah senter bagi kakiku. Nggak kelihatan jauh begitu, nggak bisa disenter jauh. Hanya bisa kelihatan 2 langkah ke depan. Jadi proses pencarian itu, saya menemukan saya sangat menyukai yang namanya internet, atau khususnya itu IT dan sosial media. Waktu itu belum ada sosial media ya, khususnya internet, website, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah finansial, di dunia finansial. Waktu itu saya mulai kenal saham di sini. Dan ketika ini, di tahun 2010 ini, saya belajar sungguh-sungguh di 2 hal ini, dan saya membuat seminar saya yang pertama. Jadi ini nggak ada minat, waktu ini nggak ada pikiran mau buat bisnis sampai sekarang ini nggak ada. Jadi ya dari kesukaan aja, dari hobi saya, dari skill saya ngutak-ngutik. Kayak candlestick, seperti itu, saya bikin seminar tahun 2010. Dan kalau saya boleh katakan itu perjalanan 10 tahun ini, itu saya sedang menempa income skill saya. Skill saya itu menjadi high income skill itu di selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat. Butuh waktu di sini. Kemudian saya setelah ini sekitar beberapa tahun kemudian ya, saya setelah di sini ini saya mencoba berbagai macam cara.
Jadi saya bikin website, saya coba trading, saya coba joinan affiliate sana dan affiliate sini. Jadi istilahnya itu affiliate itu sebenarnya netral istilahnya. Cuman sekarang ini aja gara-gara kasus yang lagi rame itu jadi nama afiliator itu buruk sekali. Tapi affiliate marketing ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Dan saya try dan error di sini. Tapi karena sifatnya ini bukan yang sifatnya itu modal besar, jadi kan ini sifatnya online semua ya, menggunakan teknologi internet semua. Jadi nggak modalnya nggak besar lah. Dan sampai akhirnya itu saya mencapai financial freedom itu tahun 2013. Financial freedom yang di sini bukan berarti sayanya itu tajir melintir, enggak sama sekali enggak. Ini saya masih di kantor ya, saya belum resign saat ini. Tetapi sambil di kantor itu, passive income-nya saya yang dari bisnis ini, dari seminar, dari yang ini itu bisa ketutup di tahun 2013. Artinya pengeluaran saya bisa ditutup dengan passive income yang didapatkan ketika saya masih bekerja. Jadi poinnya itu gaji saya itu utuh. Pada saat ini nggak ngambil gaji sama sekali pada 2013 ini. Dan ini bisnis ya. Ini saya start bisnis dari sini sampai ke sini. Ini akhirnya pada tahun 2014 itu saya resign dari kerjaan dan saya membuat JSX Pro ID. Dan ini ketika saat 2017 ini saya baru memulai YouTube channel. Ketika usia saya 40 tahun. Ketika orang lain yang masih anak-anak muda 20-an, itu saingan saya itu anak-anak umur 20-an. Tapi ya, that's okay for me. Buat saya nggak ada waktu untuk terlambat ya. Hajar aja terus. Yang penting semangat. Usia boleh tua, semangat harus tetap muda kan gitu. Amin. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bisnis saya itu start dari sini. Ketika kita membuat seminar. Jadi ini bisnis dan nggak cuma satu. Kita otomatisasi seperti yang tadi saya bilang ya, dibuat sistem. Dan kebanyakan sistemnya saya itu nepeng sistem yang sudah ada. Karena affiliate segala macam kan sistemnya sudah ada. Nggak perlu bikin sistem sendiri. Terus di tengah-tengah ini, ketika di sini ini income kita makin naik, penghasilan kita makin naik, dan financial freedom. Kemudian uangnya diapain? Ya uangnya itu kita investasikan. Saya ingat sekali pada saat-saat ini saya menjaga expense saya itu sangat rendah. Jadi kenaikan income saya itu cepat, tetapi expense saya itu pengeluaran bulanan saya itu tuh nggak secepat kenaikan income-nya. Jadi pada saat garisnya ketemu, udah ketika capai financial itu enak sekali. Yang saya bilang freedom time, freedom money, freedom itu kita capai. Walaupun dalam kondisi yang sederhana ya. Saya ingat masih 2013 ini, saya masih naik motor ke kantor. Masih naik motor gitu. Jadi jangan bayangkan mobil-mobil mewah, no, bukan itulah. Itu the real freedom itu seperti ini, ya. Dan uang yang kita dapatkan itu kita investasikan. Ada beberapa, kalau ini saya boleh simpulkan ya, dari beberapa stream of income yang saya punya itu, saya ada 5 sampai saat ini. Yang pertama itu adalah internet afiliasi. Internet afiliasi ini adalah saya jualan produknya orang. Jadi saya ada partner gitu, saya jualan produknya mereka lewat internet. Basically lewat YouTube channel sih, YouTube channel dan juga website. Yang kedua adalah produk in-house. Ini saya ada bikin produk-produk seperti, tapi tetap terkait sama dunia keuangan ya, seperti indikator atau untuk screener. Ini bentuknya apps. Itu kita buat sendiri. Kemudian yang ketiga YouTube channel. Ini JSX Pro ID. Ini kemudian ini kalau lihat ya yang warna hijau ini, itu adalah yang bisnis. Kemudian dari hasil bisnis yang ini, itu kan saya investasikan. Saya ada list properti, jadi saya sewakan properti-properti yang ada. Saya ada beberapa properti yang saya sewakan, ada rumah, ada ruko, dan seterusnya. Dan juga terakhir itu investasi di paper asset. Ada saham, ori, reksadana, pokoknya macam-macam deh, diversifikasi intinya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Erik dan Pak Ubed. Jadi, semoga kisah hidup saya ini bisa menginspirasi. Ya. Dan saya ingin tutup ya. Ini saya closing lah. Sebagai summary dari kisah perjalanan saya itu, dari materi saya ini, bahwa jangan membenci uang, tapi juga jangan mencintai uang. Ini kelihatannya paradoks, tetapi kita harus menjadi tuan atau master atas uang.
dan kita menggunakan uang itu untuk ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan kok. Kalau kita untuk kemuliaan diri kita, itu nggak ada gunanya. Uang ya gitu Kak, kita nggak ada gunanya ketika kita nanti mati kan. Carilah harta di surga, itu lebih penting gitu ya. Yang kedua, berjalanlah hati-hati sesuai petunjuk firman. Dua komponen penting mencapai financial freedom, yaitu tekan biaya dan juga naikkan passive income. Dan saya encourage nih ya teman-teman, buat audiens semua yang nonton sini, bahwa siapapun diri kita, siapapun Anda itu, kita itu punya talenta sendiri-sendiri. Ceritanya saya adalah saya di keuangan dan juga di IT. Anda punya cerita, punya skill lain sendiri. Beda, masing-masing orang unik. Dan tulislah cerita hidup Anda sendiri. Yang terakhir adalah bangun passive income itu lama, nggak gampang, banyak challenge, dan harus dimulai dari sekarang. Thank you.